warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada ya. Pada kesempatan kali ini, aku pengen banget nih sharing-sharing dan diskusi sama kalian mengenai tentang happiness atau kebahagiaan. Nah, dari sini tentu dari setiap kita pasti punya definisi masing-masing tentang kebahagiaan itu versi kita. Oke, belum lama ini aku banyak nih nemuin tentang pembahasan kebahagiaan, baik di artikel, di jurnal, atau di buku-buku yang bisa kita temuin di mana-mana. Sehingga pembahasan kebahagiaan ini cukup diminati banyak orang. Aku juga akan menyampaikan definisi bahagia menurut salah satu psikolog, yaitu Bapak Psikolog Positif. Ada yang tahu gak kira-kira siapa sih Bapak Psikolog Positif ini? Bapak Psikolog Positif ini adalah Martin Seligman, di mana beliau sudah melakukan riset dan penelitian tentang mencari tahu nih definisi bahagia dan pemicu kebahagiaan. Beliau meriset bertahun-tahun untuk menemukan definisi dari kebahagiaan itu dan pemicunya. Kemudian setelah beliau selesai melakukan riset, ternyata beliau mendefinisikan kebahagiaan menjadi 3 tingkatan. Nah, apa aja sih kira-kira? Mau tahu nggak? Yuk sama-sama kita bahas. Hey kamu yang lupa cara bahagia. Nah, yang pertama adalah the pleasant life atau kehidupan yang menyenangkan. Pada tingkatan ini adalah tingkatan terendah di dalam definisi kebahagiaan. Karena pada tingkatan ini mencari kebahagiaan itu dengan cara mudah dan cepat didapatnya. Tapi itu juga mudah untuk cepat hilangnya. Yang kedua adalah the good life atau kehidupan yang baik. Tingkatan ini didapat ketika kita bisa meraih kebahagiaan dengan mengandalkan kebaikan dan kelebihan yang bisa kita berikan. Yang ketiga adalah the meaningful life atau kehidupan yang bermakna. Pada tingkatan ini adalah tingkatan yang paling autentik. Cara mencapai kebahagiaan yang paling real, yaitu ketika kita bisa memberi arti yang lebih dalam hidup kita. Ketika kita tahu makna hidup kita, ketika kita tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya untuk apa. Yang terpenting ketika kita menjalani kehidupan untuk sesuatu yang lebih besar dari ekspektasi kita, yang memberi makna lebih pada hidup kita. Nah teman-teman, setelah kita bahas 3 tingkatan definisi menurut Martin Seligman, kira-kira kalian ada di tingkatan mana nih teman-teman? Dari setiap tingkatan itu kan berbeda-beda. Kira-kira kalian ada di posisi apa sih untuk mendefinisikan kebahagiaan versi kalian? Oke teman-teman, setelah kita melihat 3 definisi kebahagiaan menurut Martin Seligman, aku pengen tanya deh sama kalian. Kira-kira hal apa sih yang menjadikan kalian bahagia dalam kehidupan ini atau dalam hidup kalian? Teman-teman, ingat gak sih tentang cerita-cerita yang dibagikan narator di film-film yang akhir ceritanya mereka menuliskan dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya? Ingat ya teman-teman, itu hanya ada di film-film atau sebuah cerita-cerita fiksi yang dimana jalur ceritanya bisa aja dibuat sebahagia mungkin atau mungkin sebaliknya. Yang perlu kita ketahui, bahagia itu sebenarnya baik teman-teman. Tapi permasalahannya adalah kita nggak bisa terus-terusan bahagia untuk selamanya teman-teman. Kok bisa sih? Kenapa nggak baik? Kan bahagia, siapa sih yang nggak mau bahagia? Oke, nggak mungkin karena dunia ini didesain bukan cuma untuk merasakan bahagia, tapi kita juga merasakan perasaan-perasaan yang lain. Gak baik karena kita gak bakal bisa tumbuh berkembang kalau kita cuma bisa merasakan kebahagiaan aja di dalam kehidupan ini. Karena kita yang sekarang adalah kumpulan dari rasa-rasa kecewa kita, dari rasa-rasa
sedih kita, dari rasa-rasa yang gak baik yang pernah kita lalui. Dari situ kita bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan bahagia setelahnya. Dan bagaimana kita bisa merasakan bahagia kalau kita gak pernah merasakan sedih atau perasaan yang lainnya? Nah, sehingga aneh kalau ada seorang yang menjadikan rasa bahagia adalah tujuan hidupnya, karena rasa bahagia itu adalah perasaan yang gak seutuhnya menempel terus-menerus. Seiring waktunya berjalan, perasaan bahagia itu pun akan memudar dan berganti dengan perasaan-perasaan yang lainnya. Sehingga dari situ kita akan terus-terus mencari gimana sih caranya untuk terus bahagia dan gimana caranya untuk tetap bertahan di rasa itu. Sehingga pada akhirnya kita pun menjadi orang yang tidak pernah puas dalam kehidupan ini. Sebenarnya dunia ini didesain dengan sesempurna mungkin untuk kita, teman-teman. Maksud dari kata sempurna tuh gimana? Iya, adil dan seimbang. Kenapa bisa kayak gitu? Ya mungkin ada saatnya ketika kita berada di posisi yang kita gak suka atau kita gak seneng, entah itu jadi orang yang gagal atau kecewa atau dikhianati atau mungkin sampai terpuruk sekalipun. Dan akhirnya membuat kita jadi berpikir, kenapa harus aku yang ngalamin kayak gini? Kenapa sih harus aku yang mendapat cobaan kayak gini? Saatnya kita merasakan sakit banget atau berada sulit di posisi itu. Tapi yang bisa kita lakukan ya hanya cuma bisa menjalankan dengan berharap kita bisa seenggaknya bertahan di saat itu. Dan yang paling terpenting adalah dengan ini kita bisa mengambil hikmahnya. Mungkin kita gak bisa langsung tahu karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, tapi ini semua adalah skenario Allah dan Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Pada akhirnya kita semua ingin bahagia, tapi masalahnya kebahagiaan itu sangat general dan terlalu luas cakupannya, teman-teman. Maknanya terlalu luas untuk dibahas. Makan enak bisa dibilang bikin bahagia, punya uang banyak, punya barang-barang mewah, jalan-jalan, punya pasangan, semua itu bisa bikin bahagia. Disinilah kemudian kesalahan-kesalahan klasik yang sering dilakukan manusia bermula. Awalnya mereka tidak mencari tahu soal kebahagiaan itu sendiri, dan tanpa mencari ilmu mengenai kunci kebahagiaan, tanpa mencari tahu apa sih yang sebenarnya kita butuhkan di dalam kehidupan ini, tanpa benar-benar memikirkan hidup seperti apa sih yang ingin dijalani, kita begitu aja mendefinisikan kebahagiaan seminimal itu dan sesederhana itu. Kemudian kita menggunakan jalan singkat, menghalalkan segala cara agar cepat mendapatkan perasaan bahagia. Padahal yang kita inginkan adalah kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang selamanya, bukan sifatnya semu atau sementara, bukan yang didapat dari hal-hal yang eksternal saja, seperti makan enak, punya uang banyak, barang mahal, punya pasangan, dan sejenisnya. Nah, itu adalah contoh kebahagiaan semu, kebahagiaan duniawi yang suatu saat bisa saja hilang dengan sendirinya. Dan kadang kita banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita di tempat yang salah, di tempat yang kita tahu sementara yang kalau ditimbang ulang akan terasa gak worth it banget. Sadar kan bahwa ini yang menjadi pembeda? Iya, pembeda seseorang bisa dikatakan berhasil dan tidak dalam menjalani setiap aspek kehidupan. Berhenti memprioritaskan waktu, pikiran, tenaga kita untuk kebahagiaan yang sementara. Karena percuma kan kalau akhirnya kita gak bahagia. Dan yang perlu kita ketahui, akhir yang pasti adalah sebuah kematian. Untuk apa sih kita berusaha mengejar mati-matian kebahagiaan di tengah jalan kalau endingnya sama saja kita gak bahagia? Kebahagiaan yang hanya dirasakan di tengah jalan pasti akan jadi percuma. Jadi dipersiapin aja ya. Kejar kebahagiaan yang tepat, jangan buat hidup sia-sia.
Jangan jadikan hidup kita menjadi terluntang-lantung atau menjadi hidup yang tidak ada maknanya, karena kita cuma punya kesempatan hidup sekali. Kemudian kita mendapatkan label hidup seperti yang dikatakan narator, dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya. Ingat di awal, itu hanyalah sebuah narator yang ada di sebuah film-film atau di akhir cerita atau dongeng fiksi. Apa yang kita butuhkan, yang bisa kita usahakan, yaitu mendapatkan label hidup, dan mereka memiliki akhir hidup yang bahagia. Yang kita inginkan adalah akhir hidup seperti yang tertulis, dan mereka memiliki akhir hidup yang bahagia. Wah, dari tadi kita lumayan panjang ya ngebahas tentang definisi kebahagiaan atau happiness. Nah, dari sini gimana nih menurut teman-teman tentang arti kebahagiaan, definisi teman-teman sendiri? Ingat ya teman-teman, kita bukan cuma mencari kebahagiaan yang berasalnya dari dunia aja, tapi kita juga pengen kan akhir hidup dan di kehidupan selanjutnya kita juga merasakan kebahagiaan yang benar-benar hakiki. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sampai akhir sudah bersedia untuk menonton video ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dan menjadikan kehidupan kita lebih positif dan lebih baik lagi. Mungkin sekian dulu dan sampai di sini saja teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.